Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Teddy Juna Official di dalam acara Teddy Punya Cerita. Kali ini kita di segmen baru bernama segmen Ngopi, ngobrolin mistik dan kisah-kisah misteri bersama Ki Japar Dewantoro. Apa kabar Ki Japar Dewantoro? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi seperti janji saya di episode yang kemarin, untuk beberapa episode ke depan nanti Ki Japar akan menghiasi tayangan atau misalnya segmen di Ngopi ini. Bagaimana yang akan kita sampaikan di penjelasan berikutnya? Simak terus tayangan berikut ini. Kembali bersama saya Kang Juna. Di saat ini kita membahas mengenai apa nih? Kita akan membahas apa nih di episode kali ini? Mas Sandekala. Oh, yang seperti minggu kemarin kita bicarakan. Oh ya, jadi untuk episode saat ini kita akan membahas mengenai Sandekala. Jadi Sandekala itu apa Ki menurut Ki Japar? Jadi menarik nih maksudnya kalau bicara tentang Sandekala ini. Jadi ini mitos dari zaman dulu, orang tua zaman dulu gitu ya. Jadi mitos pergantian antara sore ke malam gitu, tepatnya waktu maghrib sampai setelah isya mungkin ya. Jadi menurut Ki Japar itu Sandekala itu adalah proses perpindahan waktu dari siang ke malam mungkin siang ke malam. Siang ke malam itu mungkin kenapa berbau mistis itu karena memang kalau menurut yang saya tahu itu jadi Sandekala itu pergantian waktu antara waktu manusia ke waktu jin. Jadi yang dimana itu kuat energinya. Mungkin teman-teman bisa merasakan ya pada saat omongan-omongan orang tua dulu itu pada saat Sandekala atau bahasa Sundanya itu sarutnya jangan tidur misalnya ya. Jangan tidur atau misalnya setelah anak-anak menjelang maghrib itu kadang-kadang kan orang tua zaman dulu tuh ayo cepat masuk rumah misalnya gitu, atau misalnya orang tua tuh tiba-tiba sedikit agak panik ketika memasuki waktu maghrib gitu, karena memang dipercaya pada saat itu waktu maghrib itu merupakan pertama adalah datangnya waktu maghrib, waktu ibadah tentunya sholat maghrib. Yang kedua memang banyak istilahnya pamali lah, mungkin pamali itu adalah bahasa halus, maksudnya yang digunakan oleh orang zaman itu dipercaya kata pamali itu mungkin menimbulkan dampak yang kurang bagus, itu mungkin yang disebut dengan pamali. Bahkan orang-orang tua itu dulu itu disebut cepat masuk rumah pamali udah mau maghrib, mungkin seperti itu ya Ki ya. Betul Mas. Jadi kalau Ki Japar menanggapi dari mitos Sandeka itu pandangannya seperti apa Ki? Mungkin dari segi spiritual ya tentunya, itu pandangannya seperti apa? Kalau dari segi spiritual ya Mas, kalau misalnya Sandekala itu kan senja gitu ya. Senja. Jadi ibaratnya kalau di dunia jin itu malamnya kita manusia itu, siangnya mereka gitu. Jadi mulai bergantinya hari mungkin ya. Ya, jadi dari alam manusia ke alam jin itu mungkin di dunia jin itu mereka sudah mulai beraktivitas. Jadi pada saat maghrib itu jin setan itu pada berkeliaran gitu. Tepatnya jadi mereka mencari tempat untuk menetap gitu. Kalau pas waktu maghrib sampai isya itu. Oh, jadi pada saat memang kekuatan di antara waktu dari maghrib ke isya itu menurut Ki Japar secara spiritual itu memang mereka itu mungkin waktunya pagi melakukan aktivitas mungkin ya, seperti itu melakukan aktivitas, dan mereka kan tinggal tuh ibaratnya menampil tempat-tempat tuh yang memang tidak ditinggali manusia karena memang tidak ada batas antara
Maksudnya khususnya di dunia jin ya, tidak ada batas seperti di dunia manusia. Kalau di dunia manusia itu kan ada tembok, kemudian ada pagar. Tapi kalau di dunia jin itu mereka tidak terbatas ya. Bahkan Betul. ibaratnya beberapa kasus, mungkin kasusnya anak hilang ya. Tentunya dulu itu sering anak hilang ketika misalnya maghrib ya, atau misalnya anak hilang itu ketika dia bermain kemudian dia tidak sadar ketika memasuki waktu maghrib atau yang disebut dengan waktu sandekala, atau bahasa Sundanya itu adalah sarupnya, sarupna ya, Nah, sarupna. Nah jadi ada cerita juga, dulu saya juga sering hobi ngebaso Ki, saya itu hobi ngebaso ya orangnya. Kemudian saya punya langganan tukang bakso itu dekat rumah, dekat rumah. Jadi dia tuh dulunya apa namanya, orangnya nakal waktu kecil itu. Jadi ketika waktu kecil, dia bermain bersama teman-temannya, dan lokasinya itu sekarang di tempat rumah saya itu ada sebuah pasar. Jadi pasarnya itu dulunya itu tempat bermain anak, jadi banyak pohon, kemudian juga banyak pohon apa namanya, bambu, kemudian juga pohon-pohon besar lah, eee, apa, ceritanya dulu gitu di tempat itu, dan sekarang mah sudah menjadi pasar. Nah jadi, penjual bakso tersebut ketika masa kecilnya dia bermain petak umpet dengan temannya pada saat itu. Jadi beliau menceritakan ke saya itu ketika saya membeli bakso, dia sambil menyiapkan bakso sambil cerita gitu. Jadi ceritanya ketika dia bermain petak umpet, tiba-tiba otomatis kan kalau petak umpet temannya itu masih mencari ya, Ki, ya. Kalau bermain itu kan pasti dicari gitu, dicari-cari. Nah, dia itu apa namanya, sembunyi di balik pohon bambu. Nah, kemudian dia merasa aman di situ, mungkin temannya tidak akan menemukannya. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada rangkulan tangan yang menjulur gitu di pundaknya apa, anak kecil itu yang menjadi tukang bakso, menjulur, tiba-tiba dia ditarik. Nah, ditarik sedang tidak sadar, ditarik ke sebuah tempat yang memang beliau ceritakan tempatnya tuh tidak malam tidak siang, artinya seperti senja gitu. Jadi kalau boleh disebut malam bukan ataupun siang bukan, jadi cahaya itu untuk mirip seperti senja gitu. merah mungkin. Ya merah itu kan, merah. Jadi setelah itu dengan perawakan atau dengan wujud ya yang mengerikan, beliau itu menceritakan itu mengerikan dengan rambut panjang, kemudian kukunya yang panjang, mohon maaf, dengan memiliki payudara yang menjuntai ke bawah gitu. Kemudian dikasih makan waktu itu. Jadi entah 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 bahasa apa kemudian dikasih makan. Nah, kita kembali lagi ke dunia nyata. Jadi setelah tukang bakso anak itu yang jadi tukang bakso itu hilang, otomatis si temannya itu panik bilang ke keluarga bahwa misalnya anak temannya itu hilang. Nah, setelah itu rame geger sekampung ya mencari kehilangan anak yang memang di terakhir itu kegiatannya sedang bermain petak umpet pada saat itu. Nah, kemudian setelah warga mengumpul terus memberikan apa namanya ya, mungkin kalau di kelurahan atau kecamatan itu berbondong-bondong orang mencari Ki, karena pada saat itu mungkin dulu di daerah saya itu banyak kolam ikan Ki. Jadi masih hutan, masih rumah itu masih jarang, kemudian juga warga mencari memakai obor itu sampai jam kalau 12 malam lah nyari ya, menurut pengakuan tukang bakso ya ke saya itu, karena dia berpindah alam gitu, dari alam manusia ke alam jin ditarik. Belum ketemu itu sampai jam 12. Nah jadi ketemu jam 12, dia sebelum jam 12 itu kan si orang tuanya mencari Ki, dia mencari, kemudian juga ada hal unik di situ Ki. Ternyata orang tua dulu itu ya untuk memanggil anaknya kembali pulang itu, setelah berdiskusi dulu ya, mungkin kalau dulu itu ada yang disebutnya ajengan ya. Kalau di kita mah mungkin sekelas ustadz tapi levelnya kiai lah, sekelas kiai gitu. Ada arahan bahwa jika ingin ketemu, pertama adalah memukul-mukul panci atau alat masak di dapur. Yang pertama itu. Jika itu tidak berhasil, jadi keliling kampung sambil pukul-pukul alat masak gitu kan. Masih belum ketemu, ada alternatif yang kedua Ki. Dimasaki masakan yang kesukaan anaknya sambil dipanggil gitu.
Nah ternyata pas pada waktu sebelum jam 12 itu si ibunya dari tukang bakso ini yang ketika itu tukang baksonya anak kecil yang hilang. Nah dia itu dipukuli apa namanya alat-alat masak kemudian itu belum ketemu Ki. Nah sampai keliling kampung menjelang jam 12 malam ya. Nah tiba-tiba bapaknya itu sudah masakin aja masakan kesukaan dari anaknya sudah kan. Nah pada saat itu kan mungkin anak-anak zaman dulu tidak mungkin zaman sekarang ya makanan seperti apa namanya sekarang kan kayak pizza ataupun misalnya makanan-makanan modern ya. Kalau zaman itu kan cuma digorengi ikan asin anak suka gitu. Nah ternyata kesukaannya itu ikan asin peda pada saat itu jadi digorengi kemudian sama ibu sambil diteriaki itu namanya. Nah tiba-tiba ada suara seperti jatuh dari atas atap rumah karena kan dulu rumahnya itu bilik apa ya mungkin dari anyaman bambu itu ya rumah dari anyaman bambu rumah bilik lah gitu. Dia jatuh dari atas ke bawah itu. Nah pada saat ibunya sedang menggoreng ikan asin peda di rumah apa di dapurnya kan dulu di dapurnya itu tidak pakai apa kayak sekarang gas atau minyak jadi pakai apa namanya kayu bakar. Dia percis ambruk itu di samping kuali tempat masak jadi di samping tempat kuali itu dia ambruk dari atas ke bawah. Nah dengan posisi tidak sadar jadi pingsan gitu. Nah setelah itu orang tuanya itu berkabar ke ajengan ya jadi orang yang dianggap memiliki kelebihan lah pada saat itu. Kemudian ajengan datang dia dikasih air kemudian doakan terus kemudian dia sadar dan ditanya itu selama 3 hari nggak bisa ngobrol nggak bisa ngomong gitu. Karena pertama shock yang kedua dia bingung jadi bingungnya tuh terakhir dia tuh lagi makan tiba-tiba lagi makan dia ganti tempat tiba-tiba jatuh di dapur gitu dia kaget pada saat itu. Nah itu kan sedikit cerita nyata ya yang memang proses sandekala itu bukan yang isapan jempol belakang gitu kan. Nah jadi kalau yang saya tahu itu seperti itu proses sandekala itu memang kekuatan jin itu lebih kuat dengan ditandai kalau di luar itu seperti layung ya mungkin kalau kata Ki Japar tadi senja ya. Jadi si langit itu berubah menjadi warna merah. Jadi warna merah ya. Nah bahkan kan kekuatan dunia mistik itu yaitu jadi dilambangi dengan warna dengan apa elemen-elemen warna gitu. Jadi mungkin ketika apa namanya kalau kita bandingkan dengan masa sekarang itu memang jauh berbeda ya Ki. Berbeda jauh zaman sekarang ini. Zaman sekarang itu mungkin pada saat sarupnya atau waktu sandekala orang mungkin banyak orang-orang berkeliaran apalagi anak kecil gitu. Ya anak kecil ya karena sekarang bukan lagi petak umpet Ki. Sekarang sudah main HP Ki. Sudah dunia digital gitu kan mereka sudah anak kecil sekarang umur 1 tahun 2 tahun dikasih HP sudah pada diam gitu berbeda seperti kondisinya di masa lalu gitu ya orang tuh anak-anak tuh paling main kelereng kemudian juga petak umpet itu mungkin mainan-mainan tradisional ya. Tapi mungkin di masa sekarang itu sangat berbeda. Jadi antara percaya atau tidak percaya di waktu sandekala gitu. Nah sekarang perbandingannya ketika berbeda, mungkin tidak hanya berlaku di anak-anak usia kecil, sandekala itu kan, mungkin dari dunia spiritual itu, apakah bagus ya kalau misalnya ini kan karena kekuatan jin itu kuat ya di sandekala. Nah jika dicampurkan dengan ritual atau misalnya praktek-praktek pemanggilan jin atau apa ketika sandalkala itu waktu yang tepat tidak untuk melakukan ritual misalnya